Sugeng siang, Mbak. Sugeng siang, Mbak. Nggih. Selamat siang teman-teman, sugeng rahayu ingkang pinanggih. Jadi pada siang hari ini kita sudah bersama dengan Mbah Ganojo Pemontro. Kita akan berbincang-bincang, barangkali nanti ada gunanya. Ngoten Mbah nggih? Nggih. Yang mau saya tanyakan, Mbah, jadi hampir seluruh umat manusia itu ingin bersembah kepada Tuhan. Yang namanya bersembah itu harus ada wujudnya, Mbah, nggih. Dan yang namanya Tuhan sendiri ini pun juga tidak berwujud dan tidak bisa dipegang. Sehingga kadang saya bingung, Mbah, kalau dinamakan bersembah kepada Tuhan itu gimana kita bisa mengatakan itu bersembah, sedangkan yang namanya Tuhan ini tidak ada wujudnya. Kemudian ada juga sembung kepada Tuhan. Dan yang namanya sembung, Mbah, tentu misalkan A disembungkan ke B. Kalau kita ingin menyembungkan diri kepada Tuhan, sedangkan kita tidak tahu wujud Tuhan, kita tidak tahu sosok Tuhan, kita tidak pernah dijumpai oleh Tuhan, bagaimana cara kita menyembungkannya? Ini pandangan jenengan bagaimana berdasarkan ilmu pengetahuan serta ajaran-ajaran dari nenek moyang jenengan? Terima kasih apa yang disampaikan oleh Mbak Lulu. Memang sejak dahulu kala sudah dinyatakan Tuhan tidak berwujud, Tuhan tidak berwarna, Tuhan juga tidak bercahaya, dan Tuhan tidak bisa diraba, dan Tuhan tidak bisa dilihat. Orang Jawa mengatakan Gusti iku tan kena kinaya apa, ora kena kaduru, ora kena kagrayan, ora kena kasawang. Sehingga tan kena kinaya apa, jadi orang kena dibayangnya apa wae. Nah, yang menjadi pertanyaannya yaitu yang namanya bersembah itu harus ada yang disembah, seperti antaranya raja dan patihnya. Sang patih nyembah raja dan rajanya ada, rajanya duduk bisa dilihat. Kemudian menyembungkan dari A ke B, A yang menyembungkan B, B yang disembungkan, sedangkan B nya tidak ada. Terus bagaimana tentang keyakinan kita? Barang tidak ada, kita harus meyakinkan ada. Padahal kita sudah tahu dan kita sudah mendengarkan dari berbagai ajaran kita bahwa Tuhan benar-benar tidak ada, tapi ada. Kenapa kita jawab ada? Karena ciptaannya wujud, seperti bintang, matahari, tumbuhan, hewan, manusia, jin, dan semuanya adalah ciptaannya Sang Pencipta Alam atau Tuhan Yang Maha Esa, dan benar-benar ada. Sehingga ada ciptaannya, pasti ada yang menciptakan. Disinilah butuh kita keyakinan dan untuk mempercayakan diri bahwa Tuhan memang bukan manusia, Tuhan tidak akan berubah dengan manusia, Tuhan tidak sama dengan ciptaannya, Tuhan pasti tidak sama dengan manusia, karena yang menciptakan dan yang diciptakan tentu berbeda, tentu tidak sama. Terus bagaimana kita akan menyembungkan diri dan kita akan bersembah pada Tuhan Yang Maha Esa? Sehingga kita hanya bisa merasakan, kita bisa membayangkan bahwa kita sendiri adalah manusia. Apabila kita dibedah secara anatomi tubuh, kita tercengang-cengang sekali karena seluruh anatomi tubuh kita benar-benar saling berkaitan, yaitu misalkan dari panca indera, mulut, hidung, telinga, kemudian kerongkongan, lambung, usus, ada ginjal, ada paru-paru, ada jantung, semua saling berkaitan, saling membutuhkan menjadi satu tujuan, yaitu mencurahkan kehidupan manusia atau menciptakan kehidupan manusia. Sehingga di situ terletak sukma dan nyawa, karena nyawa dan sukma adalah merupakan syarat manusia yang hidup. Semua yang diciptakan Tuhan dari sukma, nyawa, kemudian panca indera, nafsu, anatomi tubuh yang ada di seluruh tubuh kita, semua berjalan dengan sendirinya. Mereka berjalan dengan dharma, kewajiban yang berbeda-beda, tapi satu tujuan, yaitu menjadikan manusia bisa hidup dan bisa berkembang dari kecil sampai dewasa dan sampai tua, dari hidup hingga sampai mati. Perjalanan kehidupan manusia, perjalanan daripada anatomi kita atau alat tubuh kita, maka tidak dikendalikan oleh manusianya, tapi dikendalikan Sang Pencipta Alam. Karena apa? Kita hanya bisa makan. Setelah kita makan, kita masuk ke lambung, diproses oleh ginjal, sari-sari makanan dihidangkan seluruh tubuh, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga secara tidak sadar bahwa apa yang dilakukan manusia itu benar-benar terproses dengan dirinya sendiri. Itulah keajaiban, itulah keunggulan daripada Sang
pencipta alam. Itu hanya sifat manusia. Kita bayangkan apabila di samudra berapa juta jenis-jenis hewan yang berbeda-beda, kita lihat jenis-jenis hewan yang ada di daratan, berapa juta nama-nama hewan yang berbeda-beda. Belum sifat-sifat manusia, belum kita berbicara tentang tumbuhan yang ada di persada bumi Nusantara dan bumi yang ada di dunia ini, bahwa banyaknya jenis-jenis macam bentuk-bentuk tanaman yang berbeda-beda, hidupnya berbeda, fungsi gunanya berbeda. Seperti hanya kita menanam tebu, tebu ditanam akan menciptakan rasa legi atau manis. Kita menanam lombok akan berbeda juga, hasilnya akan pedas. Kita akan menanam lagi tanaman, yaitu yang kita tanam misalkan daun sambiloto, maka daun sambiloto akan terasa pahit dan sebagainya. Setiap tanaman akan memiliki keunggulan yang berbeda-beda, namun semua itu memiliki kekuatan yang tidak sama, dan mereka dikendalikan, mereka dihidupi, semuanya ciptanya dihidupi oleh Sang Pencipta alam. Begitu banyak ciptaan Tuhan, semua berjalan dengan sendirinya, semua ciptaannya akan hidup bersamaan. Jika kalau kita membayangkan hal seperti itu, kehidupan di dunia ini pun kita akan susah sekali. Belum kita membicarakan tentang planet yang ada di gugus antariksa. Planet ada 9 yang mengelilingi dengan matahari. Bahkan ini juga ada penyelidikan, ternyata planet tidak hanya 9, namun ada ratusan planet yang ada di gugus antariksa. Betapa indahnya, ajaibnya bahwa matahari yang dikelilingi oleh planet-planet itu berputar pada porosnya yang tidak berbenturan dengan planet yang lain. Siapakah yang mengatur itu? Tentu itu pasti ada yang mengatur. Kalau tidak beraturan, maka akan berbenturan dengan planet yang lain, sehingga akan terbakar pula dengan kekuatan sang matahari. Dengan semua itulah kita akan meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini diciptakan Sang Maha Pencipta, sehingga kita meyakinkan seyakin kita bahwa Tuhan tidak sama seperti yang diciptakan. Yang menciptakan dan yang diciptakan pasti berbeda, tidak mungkin akan sama. Sehingga apabila kita hanya sebatas kita mempelajari secara nyata saja, maka kita tidak akan bertemu dengan apa yang kita sembunyikan dari Sang Pencipta alam. Karena Sang Pencipta alam bukan merupakan barang atau benda. Sang Pencipta alam tidak dapat digolongkan jenis apa, atau benda apa, wujud apa, atau zat apa. Karena keterbatasan daripada membran-membran pikiran kita tidak akan mampu mempelajari tentang yoni, tentang keunggulan, tentang kekuatan, tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki Sang Pencipta alam. Kita harusnya untuk meyakini secara rasa sejati bahwa Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan ada di seluruh jagat raya ini. Kita tidak bisa meraba dan kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan hasil anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita agar kita yakin? Maka kita belajar. Belajar itu memakai jalur. Kita jalur mana yang kita pakai? Apakah jalur dari agama? Apakah jalur dari ilmu nenek moyang? Apakah jalur dari dirinya sendiri? Maka kita tidak boleh memaksa, tergantung kepada keyakinan dan kepercayaan Anda semua. Karena kita tahu bahwa di negara kita atau di dunia ini banyaknya kepercayaan yang sangat banyak sekali dan berbeda-beda pandangan, sehingga tentu semua yang punya keyakinan kita lecehkan dan kita rendahkan. Mereka tentu tidak mau. Setiap keyakinan mereka merasa benar, merasa yang paling super, dan merasa inilah yang paling terbaik bagi saya. Begitu pula dengan aliran yang lain, mereka juga percaya apa yang diyakininya, mereka merasa benar dan yang lain salah. Sehingga apabila ini terus-teruskan, kita menyalahkan orang, kita merendahkan orang, tidak ada habis-habisnya. Karena semua kebenaran hanya satu, yaitu benar yang dimiliki oleh Sang Pencipta alam. Kebenaran dan tidak apa yang kita lakukan, kita akan tahu apabila kita suatu zaman nanti mati bersama. Kita akan mati, setelah mati kita akan tahu apa yang kita lakukan ini benar atau salah.